teknologi dan juga aksiologi. Nah, jadi di sini tuh kita mau nyari tahu kenapa sih Museum Kebangkitan Nasional ini dinamain sebagai Museum Kebangkitan Nasional, terus juga kapan berdirinya, dan juga Museum Kebangkitan Nasional ini masuk ke dalam kategori museum apa. Lalu juga kita akan mengobservasi atau meneliti perubahan Museum Kebangkitan Nasional ini dari tahun ke tahun, dan juga terkait nilai-nilai yang ada dalam museum ini. Penasaran gak sih kayak gimana? Kalau penasaran, ayo ikutin kita. Inilah Stovia, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah Sekolah Pendidikan Dr. Bumi Putra. Stovia didirikan pada tanggal 2 Januari 1851 pada era Hindia Belanda dan diresmikan pada tahun 1902. Di Museum Kebangkitan Nasional ini terbagi dua area. Yang pertama adalah area Kebangkitan Nasional dan yang kedua adalah area Stovia. Di area Kebangkitan Nasional menceritakan awal kedatangan bangsa Belanda ke Nusantara. Belanda membawa kapal yang begitu besar ke Nusantara untuk mengambil rempah-rempahnya. Rempah-rempah pada zaman dahulu sungguh begitu berharga, bahkan harganya melebihi harga emas. Di akhir, kita akan melihat bagaimana proses Budi Utomo sebagai ibu perhimpunan ini berdiri, dan akhirnya membangkitkan semangat rasa nasionalisme bagi para pemuda di Nusantara. Di area Stovia akan diceritakan bahwa sebelum adanya Stovia, ada yang namanya Sekolah Dokter Jawa. Sekolah tersebut yang akan menjadi cikal bakal dari Stovia. Wabah penyakit seperti beri-beri, cacar, dan tipes menjadi salah satu faktor pendukung bagi pemerintah Hindia Belanda untuk membangun Stovia. Masa pendidikan di Stovia ini sekitar 9 tahun. Yang lulusnya ini setara dengan lulus yang ada di Eropa. Pelajar yang lulus dari Stovia wajib mengabdi kepada pemerintah Hindia Belanda setidaknya selama 10 tahun. Mereka akan dibekali sebuah tas dan peralatan kedokteran untuk mengabdi di berbagai pelosok yang ada di Nusantara. Di sini juga diceritakan tentang perkembangan alat-alat kedokteran yang ada di Indonesia, di mana semua pengobatan masih menggunakan tumbuh-tumbuhan dan alat-alat sederhana, serta yang dulunya masyarakat sangat mempercayai dukun sebagai tempat pengobatan, lalu berkembang dengan alat-alat kedokteran modern yang dibawa oleh pemerintah Hindia Belanda, yang dimana alat-alatnya itu masih sangat besar dan kompleks. Di akhir akan ada ruangan yang dulunya adalah sebuah asrama, di mana para pelajar Stovia ini tinggal. Tak hanya asrama, Stovia juga menyediakan berbagai fasilitas untuk para pelajar, seperti tempat gym, ruang kreatif, di mana di sini tempat biasanya para pelajar berkumpul, serta laboratorium sebagai tempat untuk para pelajar praktek. Mengapa dinamai sebagai Museum Kebangkitan Nasional? Karena di tempat ini berdiri Sekolah Stovia, di mana Stovia ini menjadi cikal bakal berdirinya Budi Utomo. Nah, Budi Utomo ini disebut sebagai ibu dari perhimpunan modern, yang menjadi tonggak bagi perhimpunan-perhimpunan lainnya. Nah, pada tahun 1984, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan Museum Kebangkitan Nasional. Nah, makanya namanya Museum Kebangkitan Nasional. Jadi pendirian museum ini pada awalnya didasari oleh Sekolah Kedokteran Pertama Stovia, yang di dalamnya itu terdapat sebuah deklarasi yang sudah teman saya jelaskan tadi di awal, yaitu Perhimpunan Budi Utomo yang menjadi ibu perhimpunan modern pada saat itu, yang melahirkan banyak perhimpunan modern lainnya. Museum Kebangkitan Nasional ini diresmikan oleh Kemendikbud itu pada tahun 1984
tanggal 1 Maret, kemudian pada tahun 2013 diresmikan kembali menjadi cagar budaya nasional. Oke, di sini adalah tempat Museum Kebangkitan Nasional yang berada di Jalan Dr. Abdurrahman Soleh, nomor 26, Kecamatan Pasar Senen, Kota Jakarta Pusat. Nah, teman-teman, jadi Museum Kebangkitan Nasional ini masuk ke dalam kategori Museum Rumah Bersejarah. Kenapa? Karena dahulu pada saat masa Stovia di sini tuh juga ada asrama yang ditempati oleh pelajar-pelajar Stovia tersebut. Maka dari itu Museum Kebangkitan Nasional saat ini masuk ke dalam kategori Museum Rumah Bersejarah seperti itu. Oke, jadi karena makin banyaknya pelajar yang mau bersekolah di Stovia pada saat itu, tapi keterbatasan lahan, maka di tahun 1920 pada bulan Juli secara bertahap dipindahkan ke daerah Salemba. Nah, kemudian gedung Stovia ini dijadiin atau dimanfaatkan oleh pemerintahan Belanda menjadi sekolah AMS, sekolah Mulo, dan juga sekolah apoteker. Kemudian pada masa kependudukan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945, gedung bekas Stovia ini dijadiin sebagai tempat penampungan tentara militer Belanda atau KNIL Ambon. Nah, para KNIL ini tuh menempati gedung ini di Stovia ini sampai tahun 1973. Jadi manfaat mengunjungi Museum Kebangkitan Nasional ini pastinya ada banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil. Salah satunya itu bisa menjadi tempat berwisata sekaligus kita bisa mendapatkan ilmu, bisa juga menjadi tempat edukatif dan juga bisa menumbuhkan semangat juang kita ketika kita berada di sini melihat perjuangan bangsa Indonesia pada saat itu. Selain itu, mengunjungi Museum Kebangkitan Nasional ini tuh memberi wawasan kepada kita bahwa kedokteran yang berkembang di Indonesia pada saat ini itu